Saya mau cerita, ini serius. Dulu itu saya terhasut sama omongan orang-orang. Jadi dulu waktu kecil itu saya ingat banget di kampung saya tahun 90 sampai 95 waktu saya masih kecil ya, umur 95 kan saya masih umur 11 tahun. Jadi saya itu sering diceritani tetangga atau orang-orang yang jadi sasaran itu orang-orang yang paling kaya di kampung waktu itu, yaitu seperti Pak ini ya, nggak saya sebutkan orangnya, tapi saya inget banget karena orang yang paling kaya di kampung itu yaitu orang-orang itu. Orang kampung itu selalu menggibah, Pak iki ngon-ngonane blorong, Pak iki ngon-ngonane tuyul, maksudnya peliharaannya tuyul, yang itu peliharaannya blorong, yang itu pesugihan di Gunung Kawi, pesugihan di sana-sana. Dan rata-rata yang sering kumpul gibah ngerasani wong sugih-sugih itu ya orang-orang kalangan seperti orang tua saya dulu, mbah-mbah saya, ekonominya menengah ke bawah, orang miskin-miskin, orang pendidik sekolahnya memang cendak. Halo teman-temanku semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nek channel Mas Blakrak Family teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baru mandi teman-teman, baru mandi segar sore hari ini. Kalau malam itu teman-teman, tuh di pohon-pohon pokat saya, di pohon-pohon itu banyak burung kutilang, gerombolan itu ya, kutilang, burung cendet, burung yang mahal-mahal itu semua tidurnya di sini karena aman dari orang nyuluh teman-teman, karena kan di dalam pagar. Ada burung perkutut juga, burung dekuku kalau di sini itu kalau saya sentri malam hari itu di pucuk-pucuk pohon pokat itu banyak sekali numpang tidur, alhamdulillah. Jadi burung-burung itu merasa aman karena banyak orang kalau malam itu nyuluh, itu loh, nyuluh manuk, malam-malam itu nyuluh manuk. Jadi kalau di dalam pagar sini kan tidak berani orang masuk. Jadi mungkin mereka numpang tidur karena aman. Nah teman-teman, saya mau cerita, ini serius. Ini lucu teman-teman. Jadi saya itu baru sadar ya ketika saya dewasa. Jadi saya itu termasuk terhasut ya. Dulu itu saya terhasut sama omongan orang-orang. Jadi waktu kecil. Ya ini masalah pesugihan ya teman-teman. Jadi kenapa saya baru sadarnya sekarang? Karena sekarang saya yang jadi bahan gibah ya. Kalau dulu saya itu diajak gibah orang-orang zaman dulu tentang pesugihan, orang-orang yang ngingu pesugihan itu ciri-cirinya seperti ini. Dan sekarang saya sadarnya sekarang kalau itu ternyata ya hoak gitu loh, hoak. Karena kenapa saya bilang hoak? Karena ya saya sendiri sekarang jadi korban. Jadi korban ngarani fitnah pesugihan. Jadi dulu waktu kecil itu saya ingat banget di kampung saya tahun 90 sampai 95 waktu saya masih kecil ya, umur 95 kan saya masih umur 11 tahun. 11 tahun. 9 tahun. Jadi saya itu sering diceritani tetangga atau orang-orang yang jadi sasaran itu orang-orang yang paling kaya di kampung waktu itu, yaitu seperti Pak ini ya, nggak saya sebutkan orangnya, tapi saya inget banget karena orang yang paling kaya di kampung itu yaitu orang-orang itu orang-orang kampung itu selalu menggibah, Pak iki ngon-ngonane blorong, Pak iki ngon-ngonane tuyul, maksudnya peliharaannya tuyul, yang itu peliharaannya blorong, yang itu pesugihan di Gunung Kawi, pesugihan di sana-sana. Pokoknya seperti itulah. Dan saya pun percaya kalau kamu dikasih makan, bertamu di rumahnya mbak ini, bu ini, dikasih makan jangan dimakan, kalau perlu buang sedikit untuk pokoknya itu ditakut-takuti terus teman-teman. Jadi dan rata-rata yang sering kumpul gibah ngerasani wong sugih-sugih itu ya orang-orang kalangan seperti orang tua saya dulu, mbah-mbah saya, ekonominya menengah ke bawah, orang miskin-miskin, orang pendidik sekolahnya memang cendak lah, zaman dulu nggak sekolah lah, keluarga saya itu
mbah-mbah saya itu nggak ada yang sekolah, paling lulus SD saja sudah. Jadi yo sing dibicarakan itu sesuatu yang nggak masuk akal gitulah, sesuai dengan asumsi atau berasumsi atau yo mek gur turun temurun hoak lah ya, cocok logi. Jadi salah satu ya yang saya titeni itu ibu itu, Bu Haji siapa itu terkaya di desa saya dulu ya. Rumahnya besar, tokonya banyak, terus kebunnya hektaran. Nah, saya tuh selalu dijak gibah di kampung itu, hati-hati orang itu melihara pesugihannya blorong gitu. Itu katanya ada yang pernah melihat apa itu namanya, tidur di kamar dengan ular siluman. Itu ternyata saya itu sadarnya sekarang mereka itu cuma ngarang, istilahnya ndelok film itu loh, oh ternyata film pesugihan itu kalau di kan zaman dulu seperti ini. Jadi itu pada ngarang semuanya teman-teman. Jadi disuruh hati-hati kalau ada orang kaya di kampung itu pasti pesugihan. Nah, saya ceritakan sifat-sifat orang kaya di kampung itu dulu ya. Dulu itu kalau orang kaya di kampung itu memang rumahnya besar tapi jarang buka. Dia jarang bersosialisasi teman-teman. Ya bersosialisasi itu secukupnya, nggak aman bengi cangkruk ngopi sampai bengi-bengi enggak. Dan cenderung rumah orang kaya-kaya itu sering tutupan, yang rumah depan mungkin yang yang buka mungkin belakang atau apa gitu. Jarang banget buka pintu depan itu kalau nggak hari raya Idul Fitri. Itu pun sudah di ngarani wis di karang-karang sama orang kampung zaman dulu. Ya pesugihan itu memang seperti itu, nggak boleh bersosialisasi, harus sering menyendiri katanya. Terus lagi teman-teman, nanti kalau ada kecelakaan di depan rumahnya ada yang meninggal, nah itu kena sasaran lagi katanya itu jadikan tumbal. Terus nanti kalau pembantunya karyawannya mati juga kena lagi katanya tumbal. Itu sering teman-teman. Jadi setiap karyawannya orang yang kaya itu meninggal, itu jadi perbincangan di podo ngarang-ngarang mencocok logi kan. Jadi podo ngarang-ngarang matinya nggak wajar, gini. Ya namanya zaman dulu ya, misalnya kena penyakit kanker atau apa, kita nggak bisa ngobatkan kan misalnya kanker otak itu kan sakitnya minta ampun ya. Dan rata-rata itu ngobatnya di dukun. Nah sama dukun itu malah di obor-obori pisang. Wah ini sudah misalnya ya, orang dukun itu ngarang-ngarang ini dikarepnya untuk tumbal, untuk ini. Zaman dulu itu ngeri teman-teman, di kampung itu sampai sekarang pun juga masih ada gibah-gibah seperti itu. Dan sadarnya itu sekarang dulu saya percaya orang pesugihan itu jarang bergaul, menutup diri. Ternyata ya ini terjadi pada saya. Semenjak saya agak menutup diri ya, maksudnya nggak bergaul yang nggak berguna lah. Jadi koyok kebanyakan cangkruk ngopi nggak berguna, habiskan waktu itu kan nggak produktif ya teman-teman. Jadi memang orang kaya kampung itu kenapa kaya? Ya karena memang dia itu kerja keras, punya toko, punya kebunnya luas, sawahnya luas. Itu bener teman-teman. Jadi dulu di kampung saya itu kalau orang kaya itu pasti tanahnya luas, dia punya sapinya banyak. Dan itu orang kampung itu mesti masih nggak percaya kalau itu kerja real, itu nggak percaya. Mereka nggak paham artinya investasi. Kalau orang kaya makin kaya itu mereka nggak paham. Jadi ya wis kadung kedoktrin orang ini pesugihan. Jadi nggak ngapa-ngapain pun uangnya banyak gitu. Padahal kalau dipikir orang kaya itu masih bekerja. Kalau
memang pesugihan itu ya ada mungkin, tapi secara logikanya kalau sudah punya pesugihan, ngapain dia bekerja, ngapain dia buka toko, ngapain dia mengelola lahannya, sawahnya yang hektaran, ngapain? Harusnya kan tinggal tidur saja di kamar sudah lemarinya selalu penuh uang, habis disimpan di bank besoknya penuh uang lagi. Orang pesugihan kok masih disuruh kerja keras, banting tulang. Itu yang saya sadarkan hari ini, teman. Jadi lucu tuh teman-teman. Dulu saya tuh kalau main ke rumah teman saya, anak orang kaya itu, kalau saya dikasih makan, diajak makan itu minder, wedi, takut tuh teman-teman. Takut loh. Padahal orang tuanya itu baik-baik semua loh, teman-teman. Teman-teman saya itu yang anak orang kaya. Jadi hati-hati, nanti kamu main ke rumahnya Pak itu, kamu dikasih makan, kamu dijadikan tumbal, dijadikan kurban. Masya Allah. itu real teman-teman. Nah, saya ceritakan lagi ya. Itu yang namanya Bu itu gak sama orang kampung sudah dicap punya blorong. Terus yang Pak Haji ini, pokoknya rata-rata orang di kampung saya itu yang kaya rata-rata sudah haji semuanya ya. Haji lanang wedok memang punya usaha gede semua. Ya ada yang usahanya itu sawahnya luas, ada zaman tahun 90-an itu sudah punya usaha seleb beras itu gede sekali. Saya saksi hidup itu puluhan truk ngantri zaman tahun-tahun segitu. Itu ya wis dicap pesugihan. Padahal mereka itu kerja real, memang otaknya itu memang pendidikannya tinggi-tinggi, dan rata-rata orang kaya di kampung itu anaknya memang disekolahkan di kota. Mindsetnya bagus semua, rata-rata memang seperti itu. Jadi itu zaman dulu kalau orang kaya di kampung, anaknya sekolahnya di kota, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, kuliah semuanya. Dan tahun 90 itu di kampung kan masih, di kampung saya maksudnya ya, masih banyak yang nggak lulus SD, masih banyak yang nggak sekolah, dan hanya segelintir orang yang sekolah pendidikannya tinggi. Ketika pulang dari sekolah yang tinggi itu mereka memang enak kerjanya, enak. Zaman dulu itu enak kerjanya karena didukung pendidikan tinggi sama modal dari orang tua yang kuat. Nah, saya tuh sadarnya sekarang saya pun digibahin begitu, teman-teman. Digibahin begitu itu ya, saya itu bahkan langsung ya, orangnya langsung secara lahiriah ngomong saya, "Bah, nganu ya tiap tahun mesti bangun terus kandang bubrah ye." Sampai segitunya loh teman-teman di kampung ini. Dan saya itu di sini itu kadang juga masih diajak gibah ya. Ya. Ibu. Ayah. Kan bukannya kakak? Enggak. Tuh. Ya, wes izin ibu, udah izin ibu. Wes kono. Bentar ya teman-teman. Wes kono, ngalih. Saya itu masih diajak gibah di sini teman-teman tentang ya seseorang yang dicap punya pesugihan. Ya saya itu senyum-senyum saja karena yang ngajak gibah itu mungkin orang yang masih kuno pemikirannya. Jadi di sini itu yang dicap punya pesugihan itu ini saya tahu, dan saya itu nggak percaya. Ya karena saya melihat itu orang yang ekonominya bagus itu ya memang rata-rata orangnya punya usaha, teman-teman. Rata-rata orangnya punya usaha, dan yang menggibahi itu rata-rata memang hidupnya maaf ya secara pola pikir, secara ekonomi memang di bawah. Rata-rata yang menggibahi orang kaya-kaya itu memang seperti itu. Di sini pun loh ya. Jadi saya tuh sering dijajah, wah itu anu loh, ingon-ingonannya ini, makanya itu tokonya besar. Padahal kalau dilihat dari orangnya itu memang ulet bekerja. Ya wajar kalau bagi saya pribadi
ibu ini kaya ya wajar, karena dia itu subuh sudah buka tokonya subuh sudah buka. Beliau tutup itu jam 10, jam 11, dan itu pun kalau wayah adzan maghrib, wayah sholat jamaah itu tokonya ditutup, nanti habis sholat dibuka lagi. Dan yang gibai, yang rasani, rata-rata mereka itu nggak pernah ikut ngaji, sholat itu nggak pernah rata-rata, teman-teman. Jadi saya itu baru sadarnya itu sekarang. Ternyata kenapa orang kaya di kampung itu jarang bersosialisasi. Ya tetap hubungannya baik, teman-teman. Kalau ada jadwal yasinan jamaah ya biasa-biasa saja. Selalu, maksudnya sosialisasi secara kebanyakan nongkrong nggak jelas itu memang nggak ada. Ya kumpul-kumpulnya kalau waktu kerja bakti, jamaah sholat, jamaah yasin, itu orang kaya kampung iya tetap aktif lah, kegiatan-kegiatan yang produktif, yang penting itu aktif. Gitulah teman-teman, kira-kira cerita saya itu masih banyak sebenarnya, cerita-cerita lucu, klaim orang-orang kampung itu yang selalu melihat orang kaya itu mesti ngingu tuyul, ngingu blorong neng Gunung Kawi sing ngene. Tapi nyatanya setelah ngingu pesugihan juga dipaksa bekerja keras, bisnis sana bisnis sini lah. Kalau sudah ngingu pesugihan lah ngapain repot-repot kerja? Kenapa nggak tidur aja, duitnya banyak ya kan? Ya rugi dong, sudah menumbalkan nyawa tapi masih bekerja. Buat apa? Capek juga. Gitulah teman-teman cerita saya sore hari ini. Semoga menghibur teman-teman semuanya, semoga bisa merubah pola pikir orang-orang desa seperti saya dulu, yang sekarang kan melek teknologi, kalau dulu kan enggak. Semoga terbuka pikirannya. Orang kaya, orang hebat itu dia kerjanya lebih dan mengurangi kumpul-kumpul memang yang gak jelas, mengurangi gibah lah. Dia lebih fokus ke pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.